Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan maqbulan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini insyaallah kita akan bincang tentang hijab ma'rifat. Jadi kita sudah bermakrifat, tapi kita baru tahu di penghujungnya tentang satu hijab yang boleh membatasi aktiviti ma'rifat kita. So di ujung ini lebih banyak perbincangan tentang hijab ma'rifat itu tatkala kita berinteraksi dengan keagungan Allah, keindahan Allah, kesempurnaan Allah, rahmat Allah yang ada di alam semesta. Jadi itulah yang saya katakan, sahabat-sahabat semua belajar tadabbur, hanya mendengar, memikir, tapi rasa yang diperolehi ketika menyaksikan itu beza. Makanya Datin pernah merasa benda itu ya, bahwa kita bawa pergi ke safari ma'rifat, benda itu memang rasa itu lain, merasakan Allah melalui ciptaannya dengan aktiviti ma'rifat itu tidak sama ketika kita hanya mendengarkan syarahan-syarahan tanpa menyaksikan. Macam ini sebetulnya hijab nih, kalau kita tidak punya database awal berinteraksi dengan alam itu, susah nak memahamkan hijab yang membatasi aktiviti makrifat kita itu apa gitu. Tapi itulah, saya walaupun sudah kerap ya pergi, iyalah kalau ke Bromo ada gunung ya, pergi ke Lombok pun ada Rinjani, tapi last perjalanan saya memang ke KK itu, ke Kundasang, Kinabalu itu memang disitulah memang Allah memperlihatkan sesuatu yang saya tidak pernah menyangka. Menurut saya benda itu ya lazimnya gunung ya gunung, tapi fenomenanya lain gitu. Fenomena yang Allah hadirkan itu lain ketika kita mau fokus hanya Qur'ani saja, tetapi ternyata tidak boleh. Dan disitulah anugerah daripada Allah bahwa sesuatu yang kita kadang tidak menyangka, kita berlepas gitu, tetapi justru Allah memberi. Yang kita rancang, justru yang itu tidak terjadi. Karena Allah tahu sesuatu apa yang layak kita dapatkan ketika kita ingin mendekatinya. Rancangan kita dapat ini, tapi Allah kata bukan ini yang kamu nak dapat. Jadi khulaso ataupun ringkasan di akhir kita punya perbincangan hari ini memang Masya Allah sangat bagus dan luar biasa menurut saya lah. Dan saya memang berazam walaupun sudah habis kita punya kelas Asmaul Husna di sini, saya akan teruskan, tapi dalam bab mengenal aktiviti-aktiviti larangan-larangan batinia yang sering kita langgar tapi kita tak perasan. Sebab meninggalkan larangan itu hukumnya wajib. Kalau melakukan kebaikan hukumnya ikut kemampuan. Buat baik itu ikut kemampuan, tapi tinggalkan larangan itu wajib. Kalau kita tidak tahu larangan itu apa, macam mana kita nak tinggalkan? Nah, makanya ada salah seorang sahabat Nabi, dia pemegang rahasia, namanya Huzaifah al-Yamani. Dia kata, wahai Nabi, ramai manusia bertanyakan kepada engkau tentang kebaikan apa yang perlu kami buat, tapi aku tidak. Aku bertanya, keburukan apa yang perlu saya tahu agar aku boleh menghindarinya, karena takut aku akan melakukannya. Ya kan? Jadi faf'alu mastata'tum, buat apa yang kamu mampu. Tapi benda buruk itu tinggal, memang wajib tinggal. Yang pernah saya huraikan dalam kelas makrifat,
Kenapa Allah lebih kerap mempertemukan kita dengan orang-orang yang tidak baik? Kenapa kita lebih kerap mendapat perlakuan yang kurang baik, yang menyakitkan, yang mengecewakan, bahkan menyedihkan? Sebab kita disuruh oleh Allah untuk belajar merasakan sesuatu penderitaan, supaya kita menahan diri untuk tidak menyakiti atau melukai orang lain. Nah, itu hukumnya wajib. Tetapi kalau berbuat baik, itu ikut kemampuan. Maka tinggalkan keburukan, laksanakan kebaikan ikut kemampuan. Karena itu saya memilih, tadi malam itu sempat memilih, apa perlu saya nak kenalkan perbuatan baik secara batiniah ataukah perbuatan buruk secara batiniah. Bila saya compare, itu yang menakutkan itu perbuatan buruk rupanya. Betul tak Kak? Nah, sebab kalau kita menyakiti orang itu, rasa itu dibawa sampai mati kadang-kadang. Tapi kalau kita buat baik pada orang, rasa senang itu belum tentu dibawa mati. Sendiri kita punya kehidupan secara reflektif ya. Kalau orang jahat ke kita masih terasa kan? Rasa sakit itu masih terlipat dalam batin kita. Iya. Tapi kalau orang buat baik itu mudah kita lupakan kan? Tak seberapa sangat. Kadang kalau orang baik ke kita itu 10 kali, dia hantam dengan keburukan 1 kali dan sangat melukakan, itu 10 tuh boleh hilang. Nah, setelah saya fikir-fikir tadi malam tuh sampai pukul 1 nak buat kelas kan, sebab kelasnya kan panjang. Saya compare, kenapa sampai pukul 1 saya tak mengantuk pula, saya risau kan. Oke, sampai pukul 1:30, Ustaz pun sampai pukul 2 pun belum tidur lagi. Akhirnya saya memutuskan, dah pukul 1:30 kena tidur juga, kan. Masuk tidur, tapi sebelumnya dah compare dulu lah. Dan bukti komparasi itu ketika saya ingat Hudzaifah al-Yamani, pemegang rahasia Rasulullah. Dia tak bertanya tentang kebaikan, tetapi dia bertanya tentang keburukan, takut dia buat, sebab keburukan itu wajib ditinggalkan, tapi kalau kebaikan ikut kemampuan. Nah, jadi nanti selepas habis kelas hari ini dan selepas kita masuk lagi selepas raya, sebab Ramadan kita cuti. Ramadan Ustazah dah buat sendiri sesi ketenangan selama 20 hari. So insyaAllah nanti selepas Ramadan kita buka lagi kelas, jika Allah masih memberi kita kesempatan ya untuk menyambung. Kita akan buat larangan-larangan batin yang perlu kita ketahui untuk kita hindari. Muka surat 247. Bagi tanda, takut di akhir nanti Ustazah lupa. Bagi tanda muka surat 247. Muka surat 247. Banyak kena nanti kita. Contohnya saja mengabaikan perenungan, itu dosa. Siapa? Betul. Kita kan menganggap benda itu biasa kan. Tidak tahu apa yang wajib diketahui. Kita cuma tahu apa yang kita ketahui. Kita tak tahu apa yang wajib, yang paling utama. Itu pun termasuk sesuatu yang membuat kita jadi takut kan. Okey, muka surat 247. InsyaAllah itu akan kita buat nanti selepas kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Okey, bagi tanda ya. Next session after raya. Semoga Allah masih panjangkan umur kita untuk mengenalnya. Sebab siapa yang mengenal Allah, maka dia akan diberikan hak untuk melihat wajahnya. Karena hanya orang yang mengenal Allah saja yang akan rindu untuk berjumpa dengannya. Satu soalan reflektif ya, satu soalan. Perempuan ingin tak masuk syurga? Ingin. Pemilik syurga siapa? Puan-puan ingin tahu tak pemilik syurga itu macam mana? Ramai orang ingin masuk syurga, tapi tak ramai yang ingin tahu pemiliknya. Kalau bincang syurga kan dibuai ya, tapi bincang tentang pemiliknya, apakah kita juga dibuai? Sebelumnya tidak kan? Tapi jujur perasaan kita, jujur ya secara perasaan, sebelum kita makrifat, kita belajar ilmu lah, sekian. Dengan selepas kita belajar makrifat, rasa belajar ilmu selain Allah
dengan belajar ilmu tentang Allah, ada beza tak? Ada. Itu juga yang saya rasa. Jadi saya kadang-kadang memikir, oh kesiannya orang sibuk bincang nak debat, orang sibuk bincang hanya tentang fikah, orang sibuk hanya bincang tentang halal haram, orang sibuk tentang perkara-perkara praktikal yang sifatnya itu, tadi mereka fikir dengan cara itu masuk surga, tapi mereka tidak ingin tahu pemilik surga itu, yang menciptakan surga itu siapa. Kan naif ya, kita nak masuk surga tapi kita tak kenal pemiliknya. Oke, perempuan nak masuk rumah saya mesti kenal saya tak? Saya halau kalau masuk rumah saya tak kenal saya. Supaya kita nak dapat syafaat Nabi. Iya. Kalau kita nak dapat syafaat Nabi, kena kenal tak Nabi? Kan begitu. Jadi kita nak masuk rumah Allah tapi kita tak nak kenal Allah. Hanya bincang tentang halal haram, hanya bincang tentang masalah ini, itu semuanya. Lepas itu diperdebatkan untuk menang, tapi belajar tentang kelembutan hati, tentang perasaan takut, perasaan cinta, kagum, teruja, tentang pemilik surga. Contoh, perempuan takut tak dengan neraka? Takut. Tapi perempuan lebih takut tak dengan pemilik neraka? Kita cuma dibuat takut dengan neraka, tapi belum tentu kita takut dengan pemiliknya. Kita dibuai seronok dengar tentang surga, tapi belum tentu kita seronok dengan pemiliknya. Kenapa? Karena kita belum makrifat. Bila kita kenal Dzul Jalal, kita akan takut nerakanya, pemilik neraka itu. Bila kita tahu Dzul Ikram, kita akan seronok, terbuai dengan pemilik syurga itu. Nah, saya pribadi secara reflektif ya, dengan merefleksi kehidupan saya sebelum saya kenal Allah dalam kelas intensif ma'rifatullah, baik melalui literasi tadabbur Al-Quran ataupun literasi tafakur alam, itu memang rasa memang lain. Ya Alhamdulillah, ini saya baru dimaklumkan pihak travel nak menganjurkan semula ke Kundasang bulan 6. Jadi mix lah antara Quran ini dengan makrifat itu. Tapi saya sebetulnya lah berkeinginan membawa jamaah saya yang saya ajar makrifat secara intensif, biar ya kan udah selesai nama-nama Allah itu kan ya, biar ada rasa macam mana, terus di follow up dengan bacaan-bacaan sendiri, terus melakukan jernih dalam Al-Quran itu, mana nama-nama Allah yang perlu dipelajari lebih intens lah. Anggap sebagai satu momentum, ketika safar itu sebagai satu ialah turning point bahwa kita akan kembali kepada Allah. Apalagi di usia kita yang sekarang inilah, usia kita ini bukan usia muda lagi kan, bonus dah kalau boleh dikatakan. Kalau Nabi dah 63 dah cukup untuk memanjangkan nama baiknya, untuk mengais umur kedua. Semua orang puji kebaikannya. So apa yang kita tinggalkan nanti kalau kita punya kematian? Kan interaksi sosial kita yang baik itu kan yang jadi umur kita kedua. Dan saya nak tanya, interaksi sosial kita itu reflektif daripada apa? Ma'rifat. Fa'ahsin, maka berbuat baiklah kamu. Kama ahsanallahu ilaik, seperti mana kau telah mengenali, merasakan betapa baiknya Allah dalam kehidupan kamu. Jadi interaksi sosial itu menunjukkan kita sudah mengenal Allah, sehingga kita menerapkan semua nama-nama Allah dalam kehidupan kita. Kan ibadah terbaik itu apa? Ibadah fleksibel, yang dilakukan mengikut tuntutan keadaan, berasaskan nama-nama Allah yang kita terapkan. Itu yang fleksibel. Jadi kita mengenal Allah selama ini dalam kelas kita, tapi belum tentu kita merasakan Allah dalam perjalanan hidup kita. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, saya sebetulnya melihat sisi kekurangan lah. Ramai orang buat travel, orang jernih ke sana ke situ hanya untuk melihat kecantikan alam dan teruja sampai sebatas nikmat mata memandang, that's all. Nikmat hati mengenal itu belum lagi. Karena apa? Panduan-panduan yang dikelaskan itu mereka belum intensif. Dan perempuan saya rasa sudah hampir 2 tahun ya kita punya kelas ya, Sajarah Ma'arif nih. Sebab sudah 54, dekat-dekat 55 pertemuan dah kita dah.
yang terekod lah, yang tak mungkin awal-awal dah dekat 60 lah. Kalau 60 tu sudah 2 tahun lah. Bayangkan 2 tahun kita sudah mengenali Allah melalui kelas dalam satu ruangan, belum lagi mengenali Allah di luar ruangan. Maka sempatkan sebelum kita tak sempat. Merenung itu hukumnya wajib, jangan dianggap sebagai masa luang kita. Kalau ada masa luang bolehlah ustazah, kalau tak ada okeylah. Kadang-kadang kalau kita merenung dan Allah bagi nikmat, kita buat refleksi kehidupan kita, kita merenungkan ayat Allah, boleh jadi sejam 2 jam tak cukup tuh. Tadi malam saya coba, antaranya saya merenung, ya ramai orang itu nak masuk syurga dan suka nak bincang tentang syurga, kenikmatannya itu, tapi belum tentu ramai orang mau mengenal pemilik syurga. Nah, pemilik syurga siapa? Allah itu siapa? Coba explain. Nah, pencipta alam itu macam mana aturannya? Nah, bagaimana yang kamu rasakan? Apa manfaatnya? Apa kebaikannya? Nikmat mana yang Allah dustakan? Pengaturannya macam mana? Ikut ekspektasi kita ke ikut kehendak Allah? Bagaimana ketika tidak menepati kehendak kita? Bagaimana cara mencari kebaikan di sebalik sesuatu yang kita tak menghendakinya? Lalu Allah bagi rahmat sejenis apa bila kita boleh mengubah keadaan yang tak baik menjadi baik? Itu semuanya menjadi satu perenungan dalam hidup kita, dan kita akhirnya move on dalam kehidupan. Kita struggle dengan masa kita, bukan kita struggle dengan emosi kita. Ramai orang menyalahkan keadaan di luar, seolah-olah kehidupan mengalami jalan buntu, tapi yang buntu bukan kehidupan, jalan pikiran. Ibarat longkang, kalau udah sumbat keruh, maka pikiran kalau sudah sumbat berjalanlah, berjalanlah. Itu cara orang-orang salaf. Orang salaf itu orang yang kaki jalan tetapi jarang selfie. Kalau menikmati selfie boleh sekali-sekala, tapi jangan jadi orientasi. Okey, buka muka surat 127. Okey, saya ulang balik yang tadi malam itu ya. Semua ini, nama-nama Allah, merupakan gambaran tentang bagaimana berakhlak dengan sifat-sifat Allah. Jadi kita mengenal nama-nama Allah, tujuannya bukan koleksi maklumat, tapi tujuannya adalah untuk mempraktiskan nama-nama Allah itu dalam kehidupan kita, supaya kita dengan Tuhan itu ada persamaan dalam sudut melakukan benda baik, walaupun kualitinya tentu tidak sama. Berakhlak dengan sifat-sifat Allah tidak akan boleh kecuali dengan membiasakan diri memikirkan dan merenungkan sifat-sifat itu. Jadi berakhlak dengan sifat Allah itu tak boleh hanya sekedar tahu, tapi kena duduk memikir, duduk merenung. Ada masa bagi kita, bukan masa me time melaksana sekarang ini, tetapi masa untuk memikir, masa untuk merenung. Baru cara kita untuk mengaplikasikan nama itu jadi mudah. Kalau kita hanya tahu, tutup buku, selesai, kita nak apply itu mudah lupa. Tapi kalau kita fikir, kita merenung, kita coba memaknai kehidupan kita melalui nama-nama itu, insya Allah benda itu akan dapat dilakukan dengan baik. Difikir balik, direnung balik. Macam kita bincang nama Al-Mujib, itu kan teori dalam ruangan. Bila kita duduk sekejap, kita merenung tentang ehwal kita melalui lentera nama itu, panjang itu punya azam, panjang itu punya keinginan untuk nak menjauhi daripada menyakiti orang, takut orang menyakiti itu, mengadukan pada Tuhan, lalu kita kena impactnya. Lama kita kena merenung dengan keadaan kita. Allah juga memerintahkan kita untuk memperbanyak mengingatinya. Dalam masa yang sama, ketika kita sudah mengenal nama Allah, jadikan nama-nama Allah yang kita kenal itu sebagai ingatan kita. Oh Allah sekian, sekian, sekian. Diingat balik, diingat balik. Jangan sudah kenal Allah
Al-Hakim ataupun Ar-Rahman ataupun Al-Latif, tapi kita lebih suka mengingat kejahatan manusia dalam hidup kita. Geramnya orang ini, itu je. Dia ni kan kalau cakap, dia ni kan kalau buat, dia ni kan kalau action, ini. Jadi nama Tuhan tu diletakkan di mana akhirnya kan? Di tangan, bukan di hati. Yang diletakkan di hati siapa? Manusia. Nah, terbalik jadinya. Jadi Allah juga memerintahkan kita untuk banyak mengingati Allah, karena mengingati Allah boleh menimbulkan ketenangan. Sehingga bila tenang itu kita nak merefleksi nama-nama Allah itu mudah. Ya, bila kita sudah ingat kesalahan manusia, itu yang membuat kita semakin gelisah. Karena manusia diliputi oleh kebatilan, sedangkan Tuhan diliputi oleh kebenaran. Maka kita hanya tenang dengan kebenaran, bukan tenang dengan kebatilan atau kepalsuan. Oke, karena mengingati Allah akan membuahkan kebaikan dalam ihwal, hati, perbuatan, anggota badan maupun ucapan lisan. Dan kadang-kadang ketika seseorang hamba memikirkan sifat-sifat Allah itu, dia boleh je kehilangan kesedaran dan tidak menghadirkan hatinya. Ada orang mengingat ada orang memikirkan sifat-sifat Allah, tapi hatinya tidak mengingati Allah. Kan zikir dan fikir kan kena bersamaan, ya? Betul tak? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Jadi zikir, fikir itu kan dua benda yang beriringan. Banyak orang fikir tapi dia tak zikir. Ya, tidak mengingati Allah. Dia fikir tapi dia tak ingat Allah. Jadi hal ini boleh menghilangkan kesedaran. Ternyata kesedaran itu dimulakan dengan zikrullah, baru kita memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah bagi menemukan sifat-sifatnya yang tersembunyi ataupun yang tersimpan di sebalik khazanah alam semesta itu. Jadi alam semesta itu khazanah sebetulnya. Ada nama-nama Allah di situ. So kita kena dapatkan nama-nama Allah di situ. Bila dapat, baru kita boleh berinteraksi dengan Allah dengan baik. Kalau tak dapat, kita tak boleh berinteraksi. Karena itulah sahabat-sahabatku sekalian, orang arif berbeza-beza tingkatan dalam hal ini. Ada orang ahli makrifat, sekian dikatakan arif atau arifah gitu. Yang laki arif, yang perempuan arifah. Nah, lahir anak pertama laki namanya arif, lahir anak kedua namanya arifah, lahir anak ketiga namanya makrifah. Arif, arifah, makrifah. Itu level mereka tidak sama. Oke. Hari ini sama-sama belajar misalnya ma'rifatullah. Apa yang dirasakan oleh Kak Lin dengan Kak Sabah tak sama. Karena masing-masing akan mengikut kadar zikir dan fikirnya. Zikir dan fikirnya juga dipengaruhi dengan kesibukan-kesibukan dalam rumah tangganya. Bahkan juga dalam hal kecenderungan-kecenderungan dalam kehidupannya. Ada yang fikirnya itu syahwat terus, disuruh fikir lembab, diajarkan makrifat, susah sangkutnya, maka ehwalnya lain. Sama-sama arif, arifah, tetapi tak sama dalam ehwal, tingkatan. Nah, jadi ustazah juga sekarang melihat perempuan tidak sama levelnya, walaupun sama-sama bersama dengan ustazah. Nah, nanti kita akan tengok apa sebetulnya hijab utama yang membatasi makrifat seseorang sehingga level orang itu berbeza-beza. Nah, ini buku ini luar biasa bagi tahu kita tentang sesuatu yang kita selama ini mungkin samar. Kita pikir datang semua sama, dapat makrifatnya, levelnya sama. Tak sama. Oke. Karena itulah orang arif berbeza tingkatan dalam hal ini, baik dari sisi banyak atau sedikitnya maupun dari sisi keterputusan dan kesinambungannya. Mereka berlomba-lomba di taman makrifah. Memang ya, perempuan semuanya berlomba-lomba nak masuk taman makrifah, Raudhatul Jannah, yaitu taman ilmu. Ya, taman makrifah. So karena kita sekarang buat makrifah, so taman kita saat ini taman makrifah, ya. Ini semua adalah taman makrifah yang kelak akan kita rindukan. Karena kita rindu, maka kita bincangkan ketika dekat surga. Ingat tak dulu? Ingat tak dulu? Apa itu?
yang dulu tuh yang kita bincang-bincang tentang Allah sekian-sekian tuh, oh iya gitu kan, perempuan kan suka mengulang sejarah. Jadi dikasihlah kenikmatan untuk bercerita satu sama lain ketika di surga. Tapi bentuknya dah beza. Yang hitam manis kulit kita saat ini tak macam itu. Memang bening, putih, macam kristal sampai boleh tembus kan. Matanya bermata jeli. Oh, umur gadis. Uruban atraba. Ya, kalau Quran tidak malu tahu membincangkan benda yang memang dikehendaki perempuan. Ya. Kutilangnya Masya Allah, bentuk matanya, bentuk dadanya, kulitnya, pakaiannya, perhiasannya. Ini nak raya kan, nak beli perhiasan mahal, kadang tak mampu, tak apa, simpan dulu. Ada perhiasan tinggal guna je, tak payah beli, free of charge. Dekat mana? Dekat syurga itu. Mana jenisnya, nak yang putih ke, nak yang kuning ke, nak yang merah ke. Tak perlu krom lama-lama. Subhanallah, semua ada di situ kan. Okey, jadi ada kebiasaan nanti di surga itu kita berbincang insyaallah. So sekarang kita buat taman Ma'rifah gitu. Kalau di taman Ma'rifah jangan tak kenal satu dengan yang lain ya, kenal gitu. Mereka takjub mendapati masing-masing buah ma'rifatnya. Setiap orang yang berada dekat taman Ma'rifah kadang merasa takjub. Aku dulu kan dengan sekarang tak sama tahu. Apa yang aku rasa selepas belajar nama Allah tak sama dari hari ke hari. Dulu aku belajar sikit dah teruja. Sekarang sudah naik, aku boleh tahu rasa dan perubahan dalam hidupku. Kan? Terkejut. Kadang kan, coba, Mama sekarang umurnya berapa tahu? 60, 50, ada 60. 60 sekarang dengan 30 yang lalu sama tak Kak Lela? Tak sama. Masih muda lagi dek, tak apa, dah kenal Arifah. Tak sama. Kak Haza juga sama tak? Sekarang umur berapa Kak Haza? 40 berapa? 48 dengan 28 sama tak? 28 tu dunia is everything. Kalau udah 40 dunia is something. Nanti kalau sudah 60 mana yang 60 tadi? Angkat tangan. Dunia is nothing dah. Dah fokus nak Ma'rifat lebih intens sebab rasa itu Allah bagikan ikut tingkatan-tingkatan lah. Kadang umur juga mempengaruhi. Orang Ma'rifat di umur 60 memang tak sama dengan umur yang 30. 60 lagi tenang, merefleksi diri. 30 tu masih gopo-gapo nak sampaikan kepada orang lain. Sekarang tu dia lagi nervous. Iya, nervous itu tandanya dia memang sudah tinggi. Kalau santai-santai, tenang itu maksudnya adalah lebih menikmati, lebih mendalami. Ada rasa takut bila tak tercapai benda itu di umur yang sudah segitu. Tapi kalau umur 30 kan, alah masih ada lagi nanti gitu kan. Justru kadang ketakutan itu boleh melepaskan kita daripada bahaya. Ya. Okey. Takut menyakiti orang boleh melepaskan daripada doa buruk. Kan? Jadi takut itu mesti wujud. Takut kepada Allah yang pemilik neraka membuat kita berusaha untuk menghindarkan diri daripada neraka. Makanya kenapa kita disuruh Allah untuk solat. Nah, insyaAllah Ustazah hari Sabtu ada seminar lagi 1 hari namanya Solati. Apa makna solat dalam hidupku? Tapi online lah ya. Okey. Ehwal batin atau kondisi rohani masing-masing arif tidak ada yang menetap selamanya. Karena watak hati itu berubah-ubah, berbolak-balik. Tetapi saya nak bagi tahu, walaupun hati itu berbolak-balik, tetapi ada yang bolak-balik. Yang bolak-balik itu siapa? Allah. Betul tak? Yang membolak-balik hati kita itu adalah Allah. Jadi walaupun hati berbolak-balik itu karena pengaruh emosi, tapi yang
menjadikan hati itu boleh berbalik, berbalik, itu Allah. Misalnya begini, saya menghendaki untuk menyakiti orang. Ketika orang tersakiti dan memang sudah terjadi, itu perbuatan Allah yang mengizinkan saya untuk menyakiti. Tapi belum tentu Allah redha dengan perbuatan kita yang menyakiti. Tapi dijadikan benda itu karena ada hikmah, biar orang yang tersakiti itu belajar tentang rasa. Biar rasa itu dijadikan sebagai ukuran sosial. Bagaimana ketika dia disakiti, dia tak nak menyakiti orang karena dia sudah rasa tersakiti. Nah, diizinkan itu ada hikmahnya. Bukan bermakna Allah redha dengan perbuatan kita. So terjadinya hati berbolak-balik itu memanglah buruk kan? Maunya on berbuat baik, tak taunya off gitu kan? Tapi Allah izinkan supaya kita belajar tentang arti pengurusan emosi. Ya, supaya kita belajar memaknai emosi kita itu. Bagaimana kita boleh mengolah emosi itu dari emosi yang begitu sensitif berubah menjadi satu kebijaksanaan, berubah menjadi satu kedewasaan. Emosi yang Allah bagi semenjak kita balik sampai kita umur 40 tahun tuh emosi yang tidak stable, labil terus, yang membuat akhirnya di usia 40 tahun kita matang. Karena setiap masa kita mengolah emosi kita, bukan follow. Tapi kenapa tidak matang? Karena kita follow. Sampai 50 pun tak matang-matang. Karena asyik follow. Kenapa asyik follow emosi? Karena kita tak pernah kembali kepada Al-Quran bagaimana menguruskan emosi. Maka Quran dikatakan sebagai hudan linnas, petunjuk. Petunjuk whatever lah. Kalau ada emosi, bagaimana menguruskan emosi, ada juga petunjuknya. Petunjuk ketika misalnya dalam keadaan tak tahu hala tuju, ada petunjuk di situ. Macam-macam, semua petunjuk ada dalam Al-Quran. Di situ yang perlu untuk kita ambil kira lah. Jadi tidak sama karena ehwal hati itu berbolak-balik. So kekuatan kita terletak dekat mana? Dekat hati. So pemilik hati siapa? Allah. So kita nak letakkan Allah di mana? Di hati. Kalau Allah di hati, siapa yang kuatkan hati kita? Kenapa hati kita lemah? Karena kita tak pernah letak Allah dalam hati kita. Betul kan Puan kan? Jadi kita ingin kuat, sekuat batu karang yang kukuh walau diterjang ombak. Tapi kita tak pernah meletakkan Tuhan, pemilik hati itu dalam hati kita. Oke, saya tanya, pelayar yang baik itu ketika melayari lautan, dia masukkan lautan ke dalam perahunya ke tidak? Tak, kenapa? Takut tenggelam. Oke, pelayar kehidupan dunia yang baik, dia masukkan dunia dalam hatinya ke tidak? Tidak. Kenapa? Takut tenggelam. Selalunya masuk. Selalunya masuk, pas itu kita keluarkan lagi. Tapi sebetulnya bukan kita yang keluarkan, tahu. Allah yang menariknya. Makanya kenapa kenikmatan kita ditarik oleh Allah? Ketika kita sudah terbuai dengan dunia kecantikan. Wah, nampak macam paling kutilang dalam hidup kan? Dah tenggelam dengan kecantikannya. Ditarik. Berupa apa? Lemah, sakit, tak berdaya. Tapi perlahan-lahan memang Allah tarik. Perasaan tak kita sudah mulai agak keriput sikit kan? Jadi nak bercermin 1000 tahun pun tidak akan mengubah kita punya wajah. Jangan sampai buruk muka cermin dibelah. Justru kita akan terbalik dalam berpikir. Cermin itu kan terbalik ya. Cara memantulkan bayangan terbalik ya. Ketika kita bercermin, kita disuruh berpikir terbalik. Kalau wajah sudah keriput, sudah tua, pastikan yang di dalam itu muda. Tetap energetik dalamnya, dalam mengenal Allah. Tetap smart dalam mengenali Allah. Jangan muka sudah keriput, sudah tua, tapi dalamnya pun keriput juga. Jadi tak dapat mana satunya. Jadi kalau bercermin itu memantulkan gambar terbalik,
Makanya kalau bercermin itu berpikir yang terbalik. Kalau zahirnya itu sudah menua, dalamnya kena memuda. Memuda gitu istilah. Kan kalau ada tua menua, takkan muda tak ada memuda. Buatlah bahasa baru. Memuda bersama Allah gitu. Makanya ada orang arif berkata begini. Kita tua bukan karena tambahan usia, tapi redupnya cahaya yang ada dalam hati kita. Jadi orang dulu itu tak memandang istilah tua karena usia, tetapi hilangnya cahaya dalam hati kita, hilangnya makrifat itu boleh menuakan kita, karena dari dalam itu belum membiaskan luaran. Betul tak Datin? Dalam itu membiaskan luaran, ketenangan. Macam tua, tapi kenapa dari segi pergerakan, pemikiran, pelayanan sosial macam kau orang muda je gitu kan? Karena dalamnya itu bercahaya. Jadi tua itu bukan dengan pertambahan usia, tapi dengan redupnya cahaya dalam hati kita. So jom mari sama-sama makrifat. Semoga Allah bagi cahaya dalam hati kita melalui ma'rifatullah. Begitu. Anggap je ini taman makrifat kita. Oke, saya tanya, kalau tiba-tiba kelas kita misalnya Ustazah off, dah tak nak lagi mengajar, macam mana? Oke? Itu namanya saudara rasa. Dan rasa. Doa sama Allah, dipanjangkan usia untuk mengenal Allah. Karena hanya orang yang mengenalnya yang akan ditunjukkan wajah Allah nanti. Atyabu ma fid dunya ma'rifatullah. Perkara yang terindah di dunia itu mengenal Allah. Wa atyabu ma fil akhirah an-nazar ila wajhillah. Dan perkara yang paling indah di akhirat itu adalah menyaksikan wajah Allah. Apa hubungannya makrifat dengan menyaksikan wajah Allah? Hanya orang ahli makrifat yang merindukan pemilik surga. Siapakah itu? Allah. Maka Allah singkap tabirnya. Selepas Allah menyingkap tabir di dunia ketika orang makrifat. Nah, ini yang kita bincang hari ini. Ketika kita makrifat, tabir makrifat disingkap oleh Allah, itu tandanya kita berjaya makrifat. Maka di akhirat nanti Allah akan singkap tabir atau hijab yang membatasi antara dirinya dengan orang-orang di dunia yang dulu pernah makrifat. Apa yang kita buat dekat dunia, disitulah kita akan dapat di akhirat. Saya nak bagi tahu satu kunci dan dicatat baik-baik. Catat ya. Cara Allah memberlakukan kita. Cara Allah memperlakukan kita adalah mengikut cara kita memberlakukannya. Berlakukan Allah. Cara Allah memberlakukan kita adalah mengikut cara kita memperlakukan Allah. Contoh tadi, kalau di dunia kita mengagungkan Allah, memuliakan Allah melalui makrifat, Allah pasti akan memuliakan kita, menghormati kita dengan memperlihatkan wajahnya kepada kita. Di dunia ketika kita redha dengan keputusan Allah, maka di akhirat Allah akan meridhai kita. Di dunia kalau kita kecewa dengan putusan Allah, pasti Allah akan membuat kita kecewa. Jadi cara Allah memperlakukan kita itu ikut bagaimana cara kita memperlakukannya. Kalau kita perlakukan Allah dengan, ya Allah, geramnya tengok takdir hidup ini, ya begitulah cara Allah memperlakukan kita. Dia pun akan murka tengok kita. Kalau kita kecewa kepada Allah, Allah akan mengecewakan kita. Kalau kita redha kepada Allah, Allah akan redha kita. Kalau kita mengagungkan Allah, Allah akan mengagungkan kita, memuliakan kita. Kalau kita membesarkan Allah, Allah akan membuat kita besar.
Kalau kita meninggikan Allah, Allah akan tinggikan kita bagi kedudukan kita. Kenapa kita tak rasa dan nilai dalam hidup ini? Karena kita masih gagal memberlakukan Allah. Kita masih komplain Allah, kita masih kecewa dengan keputusan Allah, kita masih merendahkan Allah, kita masih mengkerdilkan Allah, kita masih tak menghormati Allah. Dan Allah katakan semua itu, wa ma qadarullaha haqqa qadri. Manusia tak pernah meletakkan Allah pada kedudukannya, sehingga manusia pun diperlakukan Allah tak diberi kedudukan. Itu cara Allah memperlakukan kita, mengikut cara kita memperlakukan Allah. Maka perlakukan Allah dengan baik. Caranya apa? Ma'rifat, supaya kita tahu bagaimana kita beradab. Beradab dengan Tuhan itu ilmu yang paling tinggi, karena adab itu adalah bahagian terindah dalam ma'rifat. Ketika kita kenal Allah itu maha agung, maha besar, dan kita menghadap Allah, apa yang kita lakukan? Bolehkah kita lalai hati kita mengingati Allah ketika kita menghadapnya? Bolehkah kita banyak bergerak curi-curi pandang ke sana kemari? Pergi jelah ke Agung, jumpa Agung sana. Boleh tak buat pasal depan Agung? Boleh tak membelakangi Agung? Boleh tak cakap tak tentu arah tanpa aturan? Kita nak masuk sana itu dah diatur, patik-patik ke apa, semua istilah-istilah yang kita kalau masuk akan diusir kalau tidak beradab. Nah, adab itu adalah satu nilai tertinggi dalam sebuah ma'rifah gitu. Makanya orang yang tak ada ma'rifat takkan kenal tentang adab. Tak kenal. Kenapa orang dulu itu kalau belajar, kalau mengajar, kalau sedang buat benda-benda yang berkaitan tentang ilmu, itu mereka punya baju kebesaran. Anak sekarang pakai t-shirt, bincang di depan umum pakai t-shirt, belakangnya Ahlus Sunnah gitu. Tapi tengok Ahlus Sunnah macam Imam Malik, dia punya baju kebesaran. Baju kebesaran kita itu time graduasi je kan? Kan? Tengok Imam Malik itu, dia punya baju kebesaran yang setiap mengajar dia akan letakkan dulu di pintu belakangnya, belakang biliknya. Bila dia keluar dari bilik itu dia akan pakai. Gagah wibawah, al-wiqar gitu, macam inilah cara menghadap Allah dengan ilmunya yang dipelajari, ilmu Al-Quran. Ini cara menghadap Rasulullah ketika belajar hadis Nabi SAW. Makanya kita kalau belajar kan mencantik diri kita, itu bagian dari adab. Kalau non muslim mau keluar ke tak keluar sama pakaiannya, kita boleh nak ikut very flexible ya, simple ya. No, kita ada adab. Bila jumpa orang tak boleh kita pakai baju yang kita tengah tidur, karena kita nak mentakzim orang itu. Kalau puan datang ke rumah saya pakai baju yang ala kadarnya, oh Ustaz Zalin tak mentakzim saya, tahu kan gitu. Makanya mau datang ketuk pintu dulu dan kena sabar, jangan gini, ini Ustaz tak nak ke, tunggu dulu Ustaz nak kemas. Nak mentakzimnya itu benda-benda yang tak patut dipertontonkan dimasukkan balik dalam bilik begitu kan. Nah, supaya tak nampak bersepak, itu cara menghormati. Nah, gitu. Okey. Nah, kita mula sekarang. Kelalaian menjadi hijab ma'rifat. Sekali lagi, kelalaian menjadi hijab. Hijab, tahu kan hijab? Kelalaian itu diumpamakan seperti hijab yang membatasi antara mata, hati, dan pikiran seorang arif ketika sedang berinteraksi dengan alam ciptaan Allah. Seolah-olah misalnya di depan kita ada gunung ke, tapi kita tak boleh nak mengenal Allah melalui fenomena itu. Depan kita ada kabus ke, depan kita ada apa sahaja yang Allah menunjukkan sebetulnya tindakan-tindakannya di alam, menunjukkan tentang ciptaan-ciptaannya yang ada di alam. Tapi ketika kita berinteraksi itu, kita tak nampak apa. Hati kita nak fikir tak sampai, mata kita memandang tak sampai, telinga kita nak cuba mendengarkan apa fenomena
pun tak sampai. Tengok pokok, ya hanya pokok begitu, tak tahu apa yang ada di sebaliknya. Tengok laut, ya sekadar laut begitu, tak tahu apa yang ada di sebaliknya. Tengok matahari, ya sekadar matahari, tak tahu apa yang ada di sebaliknya. Tengok bukit-bukit, hanya sekadar bukit, tak tahu apa yang ada di sebaliknya. Tengok gunung yang menjulang tinggi pun tak tahu apa yang ada di sebaliknya. Saya mimpi, tapi mimpinya bersama rombongan lah. Saya macam ada di tengah satu lembah begitu, dan di samping saya itu datin. Itu saya gini, kenapa semakin dilihat semakin tinggi? Saya tak boleh tengok itu begini saja. Padahal saya dalam mimpi itu malah saya merecall kehidupan dunia saya dalam mimpi, kan tidak fakta ya. Tapi saya boleh merecall, saya punya maklumat ketika saya di dunia. Bayangkan tuh, mimpi tapi boleh recall data dekat dunia. Setahu saya Kundasang gunungnya taklah sampai saya begini pula gitu kan. Lepas itu ada abang saya pula dalam perjalanan itu. Terus dia kata, Solihah, kenapa kita semakin menjulurkan kepala kita keluar, semakin tinggi dan tak tercapai ketinggian gunung itu sampai begini. Lepas itu macam kita dekat tengah-tengah gitu kan. Lepas itu Datin kata, Sasa ini ke yang Kinabalu itu? Kinabalu tak macam ini Datin, tapi ini macam lebih hot daripada Kinabalu, saya gitu kan. Macam kita dalam satu tempat yang dikelilingi oleh ketinggian sangat tinggi, sampai kita tak tahu, penatnya mendongak, mata puncak itu tak kelihatan, sampai tak kelihatan. Kan Allah itu Al-Ali, Maha Tinggi. Ketika orang mencari batas ketinggian itu, Allah itu Al-Muta'ali, semakin meninggi. Itu yang saya rasa itu. Itu memanglah, jom kita merendah lagi, jom biar kita nampak. So akhirnya kita cari jalan bersama teman-teman semuanya dalam safar itu. Saya pun tak tahu kenapa membuat kalian semuanya. Jom kita tengok ke bawah. Barangkali kita akan lebih lihat lagi. So kita di tengah-tengah kan. Kita keluar daripada tengah-tengah itu. Seolah-olah kita berada di belakangnya gunung, bukan di tengah-tengahnya gitu. Baru kita nampak, oh rupanya begitu. Jadi di tengah dengan di belakangnya, ketika melihat sesuatu itu tidak sama. Kalau di belakangnya kita boleh melihat the holy picture dari belakang lah, tapi di tengah itu kita tak tahu batasnya macam mana. Maknanya kita berada di tengah-tengah. Makrifat itu lain ketika kita berada di belakang makrifat yang kita akan tengok di bahagian bawah. So kalau kita sudah berada pada tahap ma'rifatullah, kita tak boleh lagi menjangkau ketinggian Allah sampai di batas mana. Saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, indah betul mimpi itu. Tapi ialah seiring dengan waktu subuh kan, terbangun juga dari mimpi itu. Tapi saya seronok melihat ketinggian yang tak mampu untuk saya capai. Kalau yang lain masih ada paras ketinggian 4.800, 5.800, 3.800 gitu kan. Ada yang 2.200, tapi ini tak dapat dicapai. Maksudnya Allah memberi rasa nikmat kita itu tidak ada batas. Karena Allah yang berikan nikmat itu juga tidak terbatas. Subhanallah, Masya Allah. Jadi kita marifat, tapi kita ada hijab. Sehingga ketika kita berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, ada yang membatasi. Sehingga ada orang kata gini, Ustazah, kenapa ya saya tengok pokok hanya sekedar pokok je? Maknanya dia ada hijab. Ada kan orang cakap macam itu kan? Karena belum melatih untuk menyingkap hijab. Ustazah, kenapa saya tengok laut hanya laut saja Ustazah? Jadi Allah akan perlihatkan keindahannya, kekuasaannya, kebesarannya, kemurahannya, kerahmatannya kepada kita. Dan ciri kita sudah sampai itu adalah ketika Allah timbulkan rasa. Rasa itu sesuatu yang kita cari sebetulnya dalam hidup. Bukan cuma kita cari dalam masakan. Bagus sajiannya, rasanya oke tak? Gitu kan? Macam wangi je aromanya, pasti sedap rasanya. Kan gitu. Tadi pagi Ustazah masak itu. Wangi betul aroma Ustazah masak itu. Tapi kan tahu di sini akan ada makan. Saya tak makan pun. Saya masak aja untuk suami saya. Jadi dalam dapur pun yang kita cari itu bukan asapnya sebetulnya. Asap itu media.
tapi yang kita cari adalah rasa. Dalam makrifat itu media, yang kita cari itu rasa. Bagaimana ketika kita berinteraksi dengan keindahan Allah, timbul rasa, aku mencintaimu ya Allah. Bagaimana ketika kita berinteraksi dengan rahmat Allah yang ada di alam semesta, tiba-tiba kita berharap, ya Allah, rahmatmu yang kupohon. Bagaimana ketika kita melihat dan menyaksikan ketinggian Allah, kehebatan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, lalu kita berharap kepada Allah, ya Allah, berikan rasa takut dalam hatiku ini ya Allah, ketika melihat keagunganmu, sehingga hati menjadi lembut. Jadi timbul banyak harapan selari dengan makrifat yang kita lakukan tatkala hijab itu disingkirkan. Hijabnya itu disebut kelalaian, dan kelalaian itu puncaknya adalah syahwat, dan syahwat itu bentuknya kenyamanan, keselesaan, kemewahan. Alhaakumut takasur. Bermegah-megah dalam kehidupan itu boleh melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Maka kenyamanan itu adalah jebakan. Kata Ibnu Khaldun ketika ditanya, siapakah musuh dalam hidup kita? Musuh dalam hidup kita bukan penderitaan, tapi kenyamanan. Kenyamanan yang membuat kita lupa dengan Tuhan, mengurangkan sujud kita, mengurangkan munajat kita, mengurangkan rukuk dan qiyam kita, karena jebakan nyaman itu sungguh nikmat. Memang nikmat. Tetapi pahala bagi orang yang ada kenyamanan, tapi dia struggle dengan kenyamanan itu, masih boleh memperbanyak rukuk sujudnya, itu luar biasa berbanding orang menderita lalu dia bermunajat. Orang menderita itu biasa munajat, menderita kan mesti nak melibatkan Tuhan dalam penderitaannya, so ini konsekuensi. Tapi bagaimana orang nyaman tapi dia boleh munajat, ini pahalanya lebih besar daripada orang menderita. Jadi masing-masing Allah letakkan. Makanya Nabi Sulaiman hidupnya dalam kenyamanan, tapi adakah dia melupakan Allah? So Nabi Sulaiman itu lebih struggle. Maka Nabi Sulaiman doa, jangan kau bagi pada orang lain selain aku saja ya Allah. Sebab takut nanti kita tak boleh manage. Diberi benda kecil itu senang nak manage, tapi diberi banyak susah. Malaysia diberi jumlah penduduk cuma 33 juta, senang nak manage. Indonesia 380 juta, susah nak manage. Akhirnya huru-hara. Kita dibagi rumah kecil, senang tak manage? Senang. Rumah besar perlu 5 orang gaji dan penat, buang masa. Tapi dia terlanjur beli, karena beli ketika itu tengah lalai. Jadi kalau dibagi itu bagaimana nak struggle itulah. Jangan gini, Ustazah ada terlanjur diberi, jadi kalau nyaman dan tak struggle, oke lah Ustazah kan. Jangan begitu, kena ada struggle. Jadi biar win-win solution. Orang susah pun struggle, orang senang pun struggle. Macam Abdurrahman bin Auf, itu struggle jadi orang kaya itu. So dia berusaha nak jadi miskin, tapi Allah tak bagi dia miskin. Kita bukan struggle nak miskin kan, struggle nak kaya kan. Dia struggle nak kaya, struggle nak munajat lagi itu. Itu dua perkara yang luar biasa itu. Jadi syukuri apa yang Allah bagi dan mohon kepada Allah untuk dipilih menjadi salah satu daripada tangan Allah lah, maksudnya dalam menyalurkan kebaikan. Karena ingat, cara kita memperlakukan manusia juga akan membawa efek baik kepada kita, di mana Allah juga akan memperlakukan kita dengan cara yang baik. Jika kita maafkan orang kan, contohnya Allah maafkan kita dulu kan, bukan orang yang kita maafkan. So aku memaafkan kamu bukan karena kamu, tapi karena untuk urusanku supaya aku dimaafkan oleh Allah. Bila aku dimaafkan oleh Allah, aku rasa lapang dalam hidup ini. So minta maaf, aku maafkan kamu bukan karena kamu, tapi karena diriku sendiri. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu baik, baiknya itu hanya kembali kepada diri kamu. Maka jangan pernah buat baik untuk orang lain,
tapi buat baik untuk diri sendiri melalui media orang lain, yaitu sosial. Begitu. Ingat, Puan bagi makan saya itu untuk saya ke? Tak. Tapi untuk Puan sendiri. Okey. Jika hijab kelalaian lebih kuat, maka seorang arif akan terjerumus ke watak buruk. Ya Allah. Ingat kisah Bal'am bin Bawrah? Bal'am bin Bawrah, arifnya Bani Israel. Tetapi akhirnya dia terjerumus ke watak buruknya karena apa? Hijab berupa kelalaian, yaitu dunia yang ditawarkan itu begitu besar. Sampai akhirnya dia mengubah hukum-hukum Allah. Padahal Allah telah mengajarkan namanya. Satu-satunya nama Allah, ada satu yang diajarkan khusus untuk Bal'am, bukan untuk orang lain. Dan itu digunakan Bal'am untuk doa, maka doa itu tak pernah tidak makbul, mesti makbul. Karena itu kalau berdoa gunakan nama-nama Allah. Seperti Nabi Ibrahim ketika minta diberikan zuriat yang akan jadi rasul di Mekah itu kan, di hujungnya ditambahkan apa? Innaka antal azizul hakim. Itu kata kunci. Kalau sudah innaka antal azizul hakim itu tak akan tertolak. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Surah Al-Baqarah ayat 129. Itu doa Nabi Ibrahim untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad pernah berkata, aku adalah hasilan dari doa moyangku, yaitu siapa? Ibrahim. Kalau kita doa sudah tak tahu nama apa yang kita nak jadikan sebagai panggilan untuk Allah, karena kita hanya melibatkan Allah time kita menderita, bukan kita mengenal Allah untuk kita libatkan Allah time kita senang ke time kita menderita. Karena itu orang menderita tanpa mengenal Allah, dia hanya melibatkan ya Tuhan, itu saja. Kalau kita tentu beza kan, kita pakai la ilaha illa anta innaka antal azizul hakim, macam-macam kita nak sebut nama-nama Tuhan itu. Okey. Jika hijab itu disingkapkan sehingga para arif mengetahui sebagian sifat Allah yang mulia, maka jejak pengaruhnya akan tampak pada diri sang arif. Tengok Ustazah kat sini. Jika hijab itu disingkap dari seorang arif tatkala dia bermakrifat, maka pengaruh makrifat itu akan sampai pada diri seorang arif. Dan pengaruhnya itu berupa rasa. Kalau sampai saat ini kita menyaksikan ciptaan Allah, aturan-aturan Allah, masih belum menyuntikkan rasa, itu namanya masih ada hijab. Merinding pula gitu kan. Ya alhamdulillah umur 60 kita baru kita sudah kenal hal ini. Ada yang sudah 70 tak kenal benda macam ini. Dari sini ketika kita terasa gini, kita doa kan, ya Allah ya Tuhanku, tolong singkapkan tabir atau hijab yang membatasi antara diriku dengan dirimu ketika makrifat. Muncul doa kan, doa fleksibel, doa yang kita baca karena kita faham tentang sesuatu perkara. Tidak mesti kita nak guna pakai bahasa Arab. Allahumma kshif lana hijabaka indana na'rif, misalnya nu'arif ilaik. Nanti perempuan jadi terbebani menghafal bahasa Arabnya tapi tak faham nanti. Okey, sekali lagi saya bacakan. Jika hijab itu disingkapkan sehingga para arif mengetahui sebagian sifat Allah yang mulia, maka jejak pengaruhnya akan nampak pada diri sang arif. Jadi orang makrifat itu orang yang ingin tahu sifat Allah. Oh, sifatnya Allah itu pemberi cahaya. Makanya kita menunggu sunrise. Jangan cuma tahu sunrise terbaik di dunia itu ada di misalnya Bromo. Antara the best view masa sunrise itu dekat Bromo kan. Okey, sunset terbaik, antara yang terbaik di dunia itu dekat Kayu Ara. Pulau Ara, mana yang ada dekat Sabah itu kan. Ada Ara-Ara gitu namanya. Sampai orang Korea datang ke sana gitu kan. Sampai harga-harga makanan pun ikutkan pelancongan. Saya tengok
betul ke harganya 96 ini? Saya beli dekat Selangor murah aja. Saya gitu. Ini harga ini Kak, harga orang Korea Kak, katanya. Kadang mereka mengejar sunset. Nah, ada lagi nanti yang mengejar sunrise. Tapi ya itu saja, tak ada sesuatu yang dia nampak. Sedangkan Allah kan berfirman begini ya, dalam surah At-Talaq, surah perceraian. Tapi Allah bagi makrifat itu, supaya orang bercerai itu juga ingat Allah gitu ya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalu amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadiran wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah menciptakan langit dengan 7 lapisnya dan juga seperti itu bumi dengan lapisannya. Lalu Allah aturkan kedua-duanya supaya apa? Kamu yang makrifat, kamu yang menyaksikan itu, kamu boleh tarik nama dan sifat Allah. Oh, sifatnya itu qadir ala kulli syai', berkuasa. Alim, tahu. Ketika kita sadar Allah itu disifati pengetahuan dan kekuasaan, habis kita kalau buat pasal. Karena Allah tahu dan Allah berkuasa. Kalau Allah cuma tahu, tak ada kuasa, berani kita buat pasal. Kan? Tapi kalau Allah itu berkuasa, tapi tak tahu, berani juga kita buat pasal. Tapi kalau dua-duanya tahu, maksudnya dua-duanya ada. Kuasa iya, ada. Tahu dia, ada. Habis kita. Baru nilainya ada rasa muraqabah. Muraqabatullah, merasa terus diawasi oleh Allah, sehingga nak buat jahat, Allah tahu, Allah berkuasa. Jadi diciptakan alam semesta itu bukan untuk kenikmatan jasmata memandang, tapi juga kenikmatan hati untuk makrifat. Kata Imam Al-Ghazali dalam buku Kimia As-Sa'adah, yaitu chemistry kebahagiaan, beliau kata begini, mata diciptakan untuk merasakan nikmat kala menyaksikan ciptaan Allah yang indah. Telinga diciptakan untuk merasa nikmat kala mendengar bunyi suara yang indah. Tapi hati akan merasa nikmat kala dia bermakrifatullah. Kita kalau pergi trip, journey, travel, kan cuma ini dan ini. Ininya ke mana? Nampak tak sekarang perbedaan kita dengan orang dulu dan kita saat ini dengan orang-orang semasa? Kita nak menghidupkan tradisi orang lama. Jangan cuma tahu tentang Imam Al-Ghazali lahir tahun sekian, dia punya karya-karya sekian, dia berguru pada ulama-ulama sekian, lalu dia menulis begini-begini, tapi kita tidak apply apa yang ditulisnya itu. Bahkan beliau mengatakan begini, jika kamu ingin bahagia dalam hidup, belajarlah untuk mengubah keadaan melalui pola pikiran kamu. Jadi saya rasa bukan kehidupan kita yang jalannya buntu, tapi pikiran kita yang buntu jalannya. Kita selalu blame benda yang dari luar. Aku marah pasal kau buat pasal, gitu kan? Tapi bagaimana kita tak blame lagi orang yang buat pasal? Karena yang menggerakkan dia untuk membuat kita marah itu kan Tuhan. Yang mengizinkan juga Tuhan. Yang membuka lisannya untuk mencela kita juga Tuhan. So kita nak salahkan siapa kalau begitu? Tuhan? Tak. Tapi kita tanya, Tuhan, apa yang kau kendaki sebetulnya sehingga kau membuka lisan fulan itu untuk menyakitiku? Kata Tuhan, ulahlah rasa itu. Supaya kamu boleh tenang. Bagaimana Tuhan aku nak mengolahnya? Bila engkau sudah rasa sakit, itu cara Allah mengajarmu jangan sakiti orang. Inikah kebaikan di celah-celah keburukan? Allah kata dalam bisikan, ya. Inikah rahasia Allah pertemukan dengan orang-orang yang aku tak suka? Iya. Karena itu kata Allah, jangan lagi katakan menyesal aku berjumpa denganmu, tapi katakan aku akan buat engkau menyesal kehilanganku. Perempuan ada iddah berapa lama? Itu tanda apa? Dia begitu menyesal ditinggalkan suaminya yang begitu baik. Karena itu dalam Quran perbincangan kebaikan itu diarahkan kepada suami, dan iddah itu cuma ada pada perempuan nak mengenang kebaikan suami. Tapi kalau suami buat pasal, sudahlah tidak baik, kata istrinya, penat aku nak tunggu iddah.
Kenapa? Nak cari suami baru lagi. Tapi perempuan, dia berkata, engkau yang pertama dan engkau yang terakhir. Itu jika lakinya betul-betul baik seperti mana yang dituntunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Begitu. Oke, saya baca, kan keterangannya sudah. Nanti pun akan boleh dapatkan apa yang saya sampaikan tadi. Oke, saya ulang lagi. Jika hijab itu disingkapkan sehingga para arif mengetahui sebagian sifat Allah yang mulia, maka jejak pengaruhnya akan nampak pada diri sang arif. Buah-buahnya akan muncul dan memberi manfaat. Oke, nomor 1. Contohnya, nomor 1. Jika hijab terangkat dan menyingkapkan sifat rahmat, maka makrifat terhadap sifat itu akan membuahkan harapan akan rahmatnya. Yang kedua, jika yang tersingkap itu adalah hijab sifat membalasi. Allah itu kan zuntikam. Zuntikam itu di sini terjemahkan mendendam, tapi bukan bahasa yang tepat, bukan dendam lah. Membalas balik perbuatan manusia yang jahat. Maka akan membuahkan rasa takut terhadap murkanya. Yang ketiga, jika yang disingkapkan itu adalah hijab yang membatasi makrifat ya, yaitu sifat maha agung, maka akan membuahkan sikap mengagungkan dan memuliakan Allah. Yang keempat, jika yang disingkapkan adalah hijab sifat jamal, yaitu maha indah, maka akan membuahkan rasa cinta kepada Allah. 5. Jika yang tersingkap adalah hijab sifat sendiri, yaitu independen, mandiri, qiyam binafsihi, maka akan membuahkan rasa tawakal hanya kepada Allah, yang ketika kita bertawakal kepada Allah itu terkenal dermawannya, maksudnya suka berbuat baik dan maha memberi kurnia. Kan kita banyak bersandar karena kita ingin mendapatkan sesuatu daripada Allah kan. Jadi di alam semesta itu ada sifat-sifat Allah, ada nama-nama Allah. Jika hijab itu disingkapkan oleh Allah dan terlihat telah dengan begitu jelas dalam mata batin kita sifat agungnya Allah, pasti akan timbul rasa untuk mengagungkan Allah. Jika yang tersingkap itu adalah sifat cantiknya Allah, indahnya Allah, maka akan timbul rasa mencintai Allah. Kita kan jarang berbicara dalam diri kita, kenapa sampai saat ini aku belum mencintai Allah lagi? Karena kita belum makrifat sifat jamilnya Allah. Sehingga kita berusaha menghiasi diri dengan kecantikan, bukan kecantikan luaran sahaja. Kita nak bercantik dengan pakaian yang anggun, perhiasan yang indah, kebersihan dan semuanya, wangian, tapi juga dalaman. Karena itu ketika Allah berbicara tentang wangi, bukan hanya parfum yang menciptakan bau-bauan, tapi Quran juga dianggap sebagai rih, bauan. Jadi kita akan melihat dalaman kita. Cantik luaran tentunya menjadi satu daya tarikan bagi kita untuk mempercantik dalaman. Kenapa saya mempercantik luaran tetapi dalamanku tidak cantik? Kita kan benci ya dengan buah yang kita sudah pilih-pilih, luarnya itu bagus, nampak bagus, tak ada celah, tapi bila kita singkap, kita belah, kita memaki tak? Confirm memaki. Karena mangganya harganya mahal. Satu harganya 35. Tak taunya, karena cara mengambilnya pun tidak penat. Itu saya mendapati itu mangga itu, Masya Allah besar. Lepas itu memang tidak ada hitam, bintiknya pun tidak ada. Memang mulus, glowing. Harapannya kan mesti dalamannya juga cantik kan. Dengan semangat, kurai pisahku yang tajam, ku belah buah mangga yang gemoy dan yang glowing dari itu. Tak taunya dalamnya itu ulat. Kita bertanya dari mana ulat ini boleh masuk. Inilah cara Allah memperlihatkan diri kita. Nak seperti itukah engkau dirimu? Kita tak bercermin diri, kita cuma memaki, yaitu buruk buah tanpa melihat buruk di diri. Buruk buah sampah tempat mencampakkannya, buruk diri sampai hati nak campakkan dekat sampah juga. Tak kan? Seberapa banyak sebetulnya Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya.
Yang paling ya naifnya kita adalah yang kita sudah dekat-dekat menuju Tuhan begini tapi masih belum mengenal keindahannya Tuhan, keagungannya Tuhan, kedermawanannya Tuhan, kerahmatan Tuhan. Bila tak kenal itu, akhirnya kita cuma mengeluh dalam hidup. Rumah tangga yang miskin itu adalah rumah tangga yang penuh dengan keluhan. Dan rumah tangga yang kaya itu adalah rumah tangga yang sunyi dari keluhan. Ini saya ada kisah ya. Ini tadi ungkapan itu saya tarik daripada sebuah kisah lah. Kisah siapa? Abdul Qadir Jailani kan. Abdul Qadir Jailani itu dengan Al-Imam Ibnul Jauzi itu semarhalah itu satu base lah gitu. Jadi bukan satu base lah, lebih tinggi, lebih tua Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani punya cucu, dan cucunya Abdul Qadir Jailani itu kawan kepada anaknya Ibnul Jauzi, kawan. Tapi cucunya Abdul Qadir Jailani ini bermasalah, dan anaknya Ibnul Jauzi pun bermasalah. Intinya Ibnul Jauzi akhirnya memilih untuk melembutkan hatinya dengan belajar ma'rifah. Sebelumnya kan ahli fiqh, banyak berdebat, jadi keras. So dia belajar untuk tazkiyah, mengatur keadaan dirinya. Jadi anaknya Ibnul Jauzi dengan anak cucunya Abdul Qadir Jailani itu bersyubhat, mencuri buku ayahnya nih, maksudnya ayah, yaitu Ibnul Jauzi, untuk mabuk-mabuk. Di zaman itu sudah ada. Tapi buku itu cerita itu saya dapat dalam risalahnya Ibnul Jauzi sendiri. Tajuk bukunya itu adalah Said Al-Khatir, buruan yang sangat berbahaya. Dalam buku itu saya baca tentang refleksi kehidupannya Ibnul Jauzi, dan saya suka baca buku itu. Dulu tahun-tahun 2010 saya baca buku itu. Itu juga awal proses saya akhirnya mendekati untuk belajar ma'rifat lah. Bila beliau bercerita tentang kekerasan hatinya itu karena menghafal fiqh, berdebat apa semuanya, so dia meninggalkan dunia itu dan kembali untuk ma'rifah dan tazkiyah. So saya pun follow juga. Saya dulu saya beritahu, saya dulu backing itu ganas itu keras itu tak boleh tolak ansur. Kalau gitu kan. Lepas tu ya dalilnya begini, begitulah maksudnya. Benda-benda yang sifatnya itu juga seperti Ibnul Jauzi itulah. Ada yang kata begini, betul kok Ustazah backing. Menurut Ustazah lah, kalau di compare dengan sekarang memang tidak sama lah. Itu yang Ustazah rasa. Kemudian saya baca ceritanya Abdul Qadir Jailani. Jadi Abdul Qadir Jailani ini ternyata ialah seorang sufi terkenal ya, dan mendalami tentang ma'rifat. Cuma saya suka karya beliau itu karena menjelaskan tentang kekeliruan orang-orang bertarikat, tinggalkan syariat karena sudah dapat makom tinggi. Padahal bagi beliau justru makam yang tinggi itu terletak pada keteguhan memegang syariat. Jadi itu saya suka ungkapan di situ. Kemudian dia bercerita tentang kehidupannya, dan ini berkaitan tentang Al-Jamil, tentang keindahan Allah. Ini saya nak suntik perempuan semuanya kan mesti penatkan dekat rumah, nak healing, nak tanam tanaman yang indah-indah di taman rumah, nak siram kebun bunganya dengan mekar-mekarnya. Atau kalau dah boring sangat, bang jom kita pergi ke New Zealand, Switzerland, Ireland lah, macam-macam lah kan, karena mungkin boring, nak refresh gitu. So nak ajak suaminya pergi jalan keluar gitu. Jadi ada seorang perempuan bercadar, itu dia diselingkuhi. Selingkuhi itu apa? Tahu kan? Cita. Suaminya tuh cita. Jadi diselingkuhi oleh suaminya, dan suaminya tidak tertarik dengan kecantikan istrinya sendiri. Dia lebih tertarik dengan kecantikan perempuan lain. So maknanya cita lah laki ini kan. Kemudian perempuan ini pergi menghadap Abdul Qadir Jailani dan mengeluhkan ehwal rumah tangganya. Wahai Syekh,
Kenapa suami saya tidak tertarik kepada saya, sedangkan saya adalah termasuk wanita yang cantik? Jika Syekh tidak percaya, saya akan buka cadar saya. Debat-debat udah. Buka ke tak perempuan ni? Dia buka. Bila buka, apa yang terjadi? Abdul Qadir Jailani pengsan tengok kecantikan perempuan itu. Pengsan. Murid-muridnya yang ada di sekitar itu, maksudnya ya sahabat baiknya, heran gitu kan. Ketika terbangun tersedar daripada pingsannya itu, ditanya, Syekh, kenapa kamu tengok perempuan begitu saja? Maksudnya perempuan cantik lah, perempuan kan, kamu sampai pingsan. Dia membayangkan, tengok makhluknya saja sudah pingsan, nanti aku tengok keindahan Tuhan itu apa yang terjadi, cukupkah hanya pingsan? Terus dia yang paling heran itu, macam mana seorang suami tidak boleh melihat keindahan ciptaan Allah pada perempuan ini? Kalau tak boleh melihat keindahan ini, adakah dia mampu melihat keindahan Allah nanti? Takkan mampu. Itu terhijab. Jadi sekarang laki kita itu bukan karena istrinya tidak cantik, tapi sudah ada hijab untuk melihat sifat cantiknya Allah pada istrinya. Makanya dalam Islam itu dikatakan, jika engkau wahai pasangan suami, untuk melihat istrimu cantik, tundukkan pandanganmu, karena menundukkan pandangan itu adalah cara untuk memperindah pasanganmu. Kalau pandangan itu sudah diumbar, tahu tak umbar? Sana kemari, kenikmatan terhadap maksiat itu sudah menghijab kenikmatan pada yang halal. Jadi perempuan-perempuan yang tinggalkan oleh suaminya itu jangan fikir bahwa perempuan itu buruk muka, tetapi coba fikir, yang bermasalah itu adalah buruknya pandangan suami sehingga Allah hijab dengan pandangan yang halal. Maka salahnya perempuan itu gini, suamiku cari perempuan lagi, barangkali aku kurang cantik, so kita akhirnya habis nasib ke salon untuk cantikan pandang muka kita. Padahal yang bermasalah bukan muka kita, yang bermasalah itu adalah pandangan suami kita. Jangan salahkan muka kita. Okey, Ustazah begini je. Itu coba tanyalah Ustaz. Siapa perempuan yang paling cantik yang dikagumi Ustaz? Ya Ustazah. Walaupun di samping Ustazah nanti ada perempuan artis internasional yang kutilang, tetap Ustazah yang dianggap cantik. Mengapa? Karena Ustaz sudah menikmati pandangan halalnya, tidak menikmati pandangan haramnya gitu. Betul ke salah Ustazah ini? Begitu. Nah sekarang ini kita pergi ke mana-mana, tempat yang kita kata indah, tapi Allah menghijab kecantikannya itu sehingga tak nampak. Bukti yang kita nampak adalah bila kita sudah tersingkap hijab kelalaian, terzahir keindahan Allah, maka di sini akan, ya Allah, aku mencintaimu. Sebab selalunya kita akan tertarik untuk mendekati sesuatu yang sifatnya indah. Makanya sekarang butik-butik dekat Bangi Sentral itu berlumba-lumba nak menciptakan desain yang paling cantik, yang boleh menarik pandangan wanita. Sekarang sudah mula tuh, sudah jam tuh. Pakaian yang cantik, kita tertarik. Tuhan yang maha cantik, kenapa kita tak tertarik, gitu kan? Itu soalan dalam diri kita. Kalau macam itu, baru kita berdoa, ya Allah, kurniakanlah rasa cinta dalam hatiku untuk mencintaimu. Maka singkatlah tabir hijab yang membatasi antara hatiku dengan keindahanmu.
Perlihatkanlah keindahanmu pada mata hatiku ya Allah, dan jadikan hatiku tertarik untuk mendekatimu. Itu baru kita rasa berdialog dengan Tuhan atas kefahaman kita, bukan atas hafazan kita. Oke, nah di sini nih baru saya bagi contoh tentang perempuan. Oke, tadi kan udah selesai ya. Jika hijab itu terangkat dan menampakkan semua sifat Allah, maka lenyaplah seluruh makhluk yang fana itu, karena hati sudah dipenuhi dengan cahaya Maha Kasih, Maha Agung Sang Pencipta. Syairnya tak perlu saya baca, nanti perempuan pening semuanya. Oke, saya masuk ke bawah. Nih perempuan. Alhamdulillah kita punya Taman Ma'rifat ini, Taman Ma'rifat Ladies Bihi Silvian. Jika para wanita sahabat istri bendahara sahaja, maksudnya siapa ini? Jika wanita-wanita istana yang merupakan sahabat dekat kepada Zulaikha, istri Al-Aziz, yang ketika itu Al-Aziz menjawab sebagai bendahara, nanti digantikan oleh Yusuf, ya, dijatuhkan, dinaikkan Yusuf. Laki jatuh karena perempuan. Terkesiap itu terpesona, ya. Jika wanita-wanita istana sahabatnya Zulaikha istri Al-Aziz itu saja terpesona sampai hilang kesadaran saat ditampakkan kepada mereka ketampanan Yusuf ibnu Yakub, maka bagaimana lagi keadaan seorang hamba yang disingkapkan kepadanya keindahan Tuhan yang maha indah. Ketika Gunung Kinabalu itu tabir hijabnya berupa kabus awan itu disingkap, saya membayangkan seolah-olah Tuhan ada di hadapan saya menyingkap tabirnya. Lalu bagaimana perasaan saya jika betul-betul Tuhan itu zatnya menyingkapkan tabir di surga nanti? Seperti apa kita punya rasa kagum, rasa gemetar. Saya rasa kita mungkin, saya rasa lah kalau ikutkan dalam riwayat ya, kan malaikat tuh sampai hancur berkecai-kecai macam kapas tuh ya. Mungkin kita juga begitu nanti itu. Maksudnya nikmat yang tak tergambarkan, istilahnya tak make sense lah, tak sampai boleh masuk akal kita gitu membayangkan. Sekali Allah menzahirkan itu, maksudnya saya tak tahu dengan kekuasaannya tentunya. Itu malaikat kan lebur macam kapas. Itu malaikat ya. Gitu kecil begini apalagi gitu kan. Tapi kecilnya kita ini ganas-ganas semuanya. Gunung kan keras, segitu besar, segitu tingginya. Tapi ada yang lebih keras tuh, hati kita. Kan ganas kita itu namanya. Nah, gunungnya gunung batu. Hati kita bukan batu pun, tapi kerasnya melebihi batu. Itu yang dikatakan sudah kecil, dahsyat lagi jahatnya gitu kan. Nah, dipitas begini nanti itu. Nah, ditekan-tekan masuk ke dalam neraka kalau kita tidak ma'rifatullah. Oke. Itu bukan kisah fiktif ya. Itu memang kisah real ya. Yang memotong, mengupas, qatta'na aydiyahunna, itu tangan tuh dipotong-potong. Mereka fikir potong buah. Ternyata dalam Quran disebutkan wa qatta'na aydiyahunna. Mereka potong bukan sekali, berkali-kali. Maka kata Zulaikha, ini bagusnya Zulaikha, engkau menghinakanku karena aku tertarik dengan anak angkatku. Kau belum tengok ketampanannya, makanya aku nak sumbat mulutmu. Nah, kata siapa? Zulaikha. Yusuf, datang, tampilkan wajahmu supaya mereka tak menghinakanku. Mananya Zulaikha itu menemukan keindahan pada ciptaan Allah. Tinggal satu saja, menemukan keindahan pada Allah. Kan gitu. Prolognya dekat makhluk, ya, endingnya dekat akhirat gitu. Betul, makanya jangan cakap nanti kena sendiri itu. Kena betul. Kata Zulaikha, tengok tuh tanganmu udah berdarah semua, udah potong-potong tuh. Nah, baru malu mereka. Baru mereka menutup rahasia. Karena menutup rahasia, karena mereka aib, malu, potong-potong tangan. Yang mengetahui cuma Zulaikha kan? Karena dikumpulkan Zulaikha itu. Zulaikha, Yusuf, para pembesar istana perempuan itu ya, istri pembesar istana. Akhirnya apa? Mereka sepakat
menjebak Yusuf. Kalau macam itu biar tak ada apa-apa, masuk ke penjara. Perempuan itu punya makar, punya kaid, itu luar biasa. Makanya tidak ada kakek sihir, yang ada cuma nenek sihir. Kan ada ke kakek sihir? Tak ada. Yang ada siapa? Nenek sihir. Ada tak bapak lampir? Yang ada kan mak lampir. Baru paham kan? Ada bapak sihir, ada mak sihir. Mak lampir, tahu mak lampir? Ya Allah, tak tahu mak lampir juga memang Indonesia punya cerita tentang kejahatan seorang wanita itu disebutkan melalui namanya perempuan namanya mak lampir. Kalau barat kan Rapunzel tuh ya, nenek dengan Rapunzel, nenek sihir dengan Rapunzel tuh ya. Sini nenek kebaya, nenek kebayan. Mesti ada cerita, tak ada kakek kebayan gitu, semuanya nenek. Sebab perempuan itu emosinya sangat tinggi dan dendam itu boleh menjadikan sihir semakin power. Lelaki tak mudah mendendam, makanya dia layak jadi pemimpin perempuan. Dan perempuan karena sifatnya mendendam tak boleh jadi pemimpin lelaki gitu. Makanya kalau baca surah Al-Falaq, coba min syarrin naffasati fil uqad ke min syarrin naffas. Nafasat menunjuk perempuan-perempuan tukang sihir. Nabi disihir oleh lelaki ke oleh perempuan? Perempuan. Diracun pun oleh perempuan. Perempuan ni ganas, karena itu perlu pendidiknya adalah kaum lelaki. Tapi lelaki tak faham benda ini, jadinya dua-duanya masalah begitu. Oke. Jadi jangan merasa tenang dan nyaman wahai orang yang tertipu. Sesungguhnya Adam saja boleh makan dari pokok keabadian. Yakub boleh menangisi Yusuf, dan Rasulullah menangisi kepergian Ibrahim ketika mereka berhadapan dengan keagungan sifat-sifat itu, sampai menangis karena anak itu yang comel meninggal. Itu kan nampak ada keagungan Allah di situ. Berarti kan kita kan tak sanggup berpisah dengan makhluk ciptaan Allah yang begitu bestnya. Dengan Yusuf anaknya Yakub, dengan Ibrahim anaknya Nabi Muhammad SAW. Sampai Adam sanggup memakan buah kepada pokok terlarang karena sumpahan iblis yang menggunakan nama Allah. Aku tak sangka ada yang berani menggunakan nama Allah untuk bersumpah, karena tidak mungkin nama Allah dipermainkan. So saya percaya. Makanya ada yang membela Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam yang dibagi tahu Allah itu sampai boleh tertipu? Karena iblis menggunakan jenama cover. Kontennya itu buruk tapi covernya itu bagus. Wa inni lakuma laminan nasihin wa qasamahuma. Dan iblis itu sampai bersumpah atas nama Allah. Karena nama Allah itu digunakan yang penuh keagungan, maka Nabi Adam mau makan itu, karena bagi dia mustahil orang guna nama Allah untuk berdusta. Maknanya jahatnya iblis itu teruk. Dan ini sudah dibuktikan orang sekarang banyak bersumpah sampai guna Al-Quran tapi menipu lagi. Itu namanya mengikut jejak iblis. Oke, sesungguhnya di antara mereka pun ketika berhadapan dengan sifat-sifat itu disergap kelalaian meski sesaat. Kita tahu bahwa ketika menerima wahyu, wajah Rasulullah memucat, seluruh tubuhnya berkeringat, bergetar bagian orang yang diserang demam. Pada saat-saat seperti itu tidak ada keinginan untuk minum atau makan, tidak ada perasaan sedih atau keinginan menangis, karena hatinya dipenuhi beban sangat besar yang diturunkan kepadanya dan keagungan wahyu yang disampaikan kepadanya. Maknanya Nabi ketika berinteraksi dengan keagungan, Nabi itu begitu ketakutan sampai tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh tersenyum, tak boleh menangis, tak boleh tertawa, karena Quran itu berat. So yang ada adalah ketakutan. Makanya Nabi itu menggigil. Cara Nabi terima Quran itu seperti itu. Lalu kita menjadikan Quran itu di masa luang kita, kan kasihan Nabi kita kan. Mari kita jadikan Quran mengisi kehidupan kita, jangan mengisi masa lapang kita.
So kita refleksi masing-masing. Setakat ini kita mengisi hidup kita dengan Al-Quran hanya pada masa lapang kita saja ke? Tak kasihan ke dengan Nabi yang untuk menerima itu kesakitan? Nabi itu tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh tertawa, tak boleh nangis, tak boleh sedih, badannya memucat, peluhnya membanjiri, tubuhnya menggigil. Hari-hari kalau datangnya wahyu seperti itu, Nabi akan rasa macam itu. Badannya tuh berat seolah ditimpa bertantan muatan. Kita yang diwariskan Quran kepada kita, memang betul kita zalim lah kan. Kita mendatangi Quran ketika hanya ada masalah, kita membaca ketika ada masa luang, kita selitkan Quran di sisa-sisa waktu kita. Nah, dari itu akhirnya kita belajar, oh seperti itu. Ustazah sampai mau minum susu fresh beda suga lah, tak ada. Ketika pergi ke dairy farm tuh, Ustazah kan tak boleh punya minum susu itu. Tapi karena melihat kesiannya lembu itu, satu botol satu itu dikasih free itu kan, kalau masuk kan kita bayar tiket kan, pas dikasih free satu ini, yang lain-lain beli sendiri. Itu Ustazah tak biasa minum susu tanpa apa-apa, selalunya susu tuang, kasih madu, air suam, minum gitu kan, karena tahu khasiat kan, maka minum itu. Kena ada percampuran gitu kan. Ini kosong datin, saya terus minum. Kenapa? Kesian tengok lembu itu. Nah, kita tak kasihan gak tengok Nabi itu? Karena kesian, maka kita akhirnya membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran, memahami Al-Quran, sampai kita kata memang berbaloi lah sekiranya Nabi sampai seperti itu, karena aku belum menghidupkan Quran dalam seluruh hidupku. Itu okay. Kemudian catatan tambahan, di antara cara berakhlak yang paling utama, nah ini di antara cara berakhlak dibagi tambahan ya, kan kita sudah belajar nama-nama Allah semuanya, okay? So nama-nama Allah itu kan baik semuanya. Kalau kita sudah rasakan kebaikan Allah, jom kita transfer kebaikan Allah itu ke orang. Itu tujuan Allah baik kat kita. Tujuan Allah baik kat kita bukan hanya kita rasakan sendirian, tapi kita kena share dan kongsi kepada yang lain. Itu tujuannya. Jadi Allah bagi kita kebaikan, tujuannya bukan nak menyenangkan kita saja. Bila menyenangkan kita saja, kita akan diliputi yang namanya kegelisahan. Banyak orang dalam zon nyaman, dia tak tahu nak buat apa, so akhirnya dia keluar dari zon nyamannya karena dia nak mentransfer kenyamanan dia yang dia rasa itu kepada orang di luar. Banyak sekarang di Indonesia ada banyak mulai. Mereka kehilangan makna diri ketika mereka dalam zon estetik, zon selesa. So mereka akhirnya berbaur dengan masyarakat-masyarakat. Untuk apa? Untuk bermakna dalam hidup. So letak kebermaknaan kita adalah ada pada kebaikan yang kita tabur. Maka dalam ungkapan, jangan hidup kalau tidak memberi manfaat. Tidak memberi manfaat itu tandanya dalam diri kita sudah ada manfaat, sudah ada kebaikan. Maka dikatakan di antara cara berakhlak yang paling utama adalah berbuat baik kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada hamba tersebut. Memberi nikmat kepada mereka sebagaimana Allah memberi nikmat kepadamu. Allah berfirman, adapun kepada anak yatim jangan berlaku sewenang-wenang, yaitu mengherdiknya. Adapun kepada para peminta juga kamu jangan memarahinya. Surah Ad-Duha. Wa ammasaila fala tanhar wa ammal yatima fala taqhar. Jelasnya seakan-akan Allah mengatakan, perlakukanlah orang yang meminta-minta dengan baik sebagaimana kami dulu memperlakukan kamu dengan baik. Tengok, perlakukanlah orang yang meminta itu dengan baik yang dulunya aku itu sudah perlakukan kamu dengan baik. Jadi setiap perlakuan Allah kepada kita yang kita rasa baik, pasti Allah akan hadirkan orang lain kepada kita. Apakah kita boleh mencontoh sifat Allah? Kalau kita tak boleh contoh sifat Allah, tandanya kita belum ma'rifatullah. Itu pentingnya ma'rifatullah dalam membina interaksi sosial. Banyak orang bincang tentang humanity,
social humanity, tetapi dengan menanggalkan makrifat. Betul tak? Padahal sosial itu refleksi daripada makrifah, manifestasi daripada makrifah, implikasi daripada makrifah. Jadi makrifah kita bukan ditentukan oleh seberapa banyak nama Allah yang kita bincangkan, tapi seberapa banyak bukti yang telah kita berikan kepada orang lain. Maksudnya kalau yang meminta-minta ni, kalau kita tak aktif pun, tapi perlu kita. Iya, kalau kita ada, kita beri. Urusan dia dengan Tuhan. Sekarang kalau banyak sekarang. Skema, kalau kita tahu skema, ya kita tak memberi karena dia bukan peminta. Kan ini peminta yang jelas peminta. Kalau kita tahu dia bukan peminta yang sebenarnya, kita tak memberi, tak ada hukum apapun. Tapi kalau kita ragu, ini peminta betul ke tak peminta? Sebab banyak skema, so kita tak boleh bezakan. Sebila kita memberi, jadi ke usaha, tetap jadi. Karena urusan pengetahuan itu milik Allah. Nahnu nahkum bidzabahir. Biar senang hidup kita, tak payah menyelidik. Kalau memang kita rasa nak beri, beri. Just berbuat baik je. Orang kalau nak menabur sesuatu itu tak pakai ukuran kan? Karena Allah boleh mengubah. Pernah satu kejadian terjadi, orang ini nak memberi, dia serah kepada Allah apa jadinya, tapi dia niat nak memberi. Tak taunya dia memberikan nak sembunyi-sembunyi. Dia beri waktu malam. Pemberian pertama jatuh pada perompak. Pemberian kedua jatuh pada penzina. Yang ketiga itu apa ya? Saya lupa. Tapi saya ingat tuh perompak penzina. Perompak kan duitnya banyak. Ketika dibagi sama orang soleh ini, bagi perompak ini kan satu sentuhan lah. Selama ini dia hidup kan mencari dengan merompak kan. Bila dibagi, tak taunya aku kan banyak duit, tapi orang bagi. So maknanya orang ini menganggap saya itu perlu duit gitu kan. Jadi dia berpikir lepas itu bagaimana dia tidak merompak lagi. Yang pezina, perempuan cari nafkah melalui perzinaan. Nah, cari duit lah. Akhirnya berhenti daripada berzina itu karena diberi. Jadi kita tak tahu bagaimana kebaikan itu kita lakukan dan akhirnya menjadi pintu hidayah kepada orang lain. Karena itu bila berbuat baik itu kan menabur banyak. Kita tak tahu mana yang jadi. Kalau satu yang kita tabur belum tentu jadi. Karena kita banyak fikir. Dan itu terjadi pada kisah Nabi Muhammad SAW. Jadi ada seorang ayah yang kaya raya. So dia meletakkan duit apa namanya, bukan dirham, emasnya dekat masjid. Jadi dulu kan jujur ya, dekat masjid itu siapa yang miskin mesti mengambil kan. Yang kaya tak mungkin mengambil. Kalau sekarang kaya miskin semua mengambil kan. Kesempatan gitu kan, tak tahu diri gitu kan. Padahal orang bagi itu tengoklah diri, kalau udah cukup janganlah ambil bagian orang yang susah. Nak cari orang susah kan malu. Awak perlu tak? Awak perlu. Jadi sahabat ini dia letak je dekat pintu masjid. Maksudnya dekat Masjid Nabawi. Jadi bila keluar itu sebagian yang miskin-miskin itu mengambil, termasuk anak kepada yang menaruh duit ini gitu. Dia ambil karena anaknya kan susah gitu kan. Bila jumpa ayahnya itu, ayahnya kata, kau ambil daripada mana ini? Daripada masjid ya. Kau tahu tak itu ayah yang bagi? Saya kan miskin ayah. Kau tak layak mengambil itu. Diseret tangan anaknya itu, jom kita pergi ke Nabi, kita tanya. Kata Nabi, apa yang sudah diambil orang itu, walaupun dia berhak atau tak berhak, itu pun urusanmu. Semua tetap dianggap sebagai infak atau zakat. Maksudnya singkat cerita, Nabi tak menyusahkan orang nak berzakat sampai nak orang itu kena declare dirinya berapa pendapatan kamu ini oh tak layak. Kan sekarang ini kan orang malas nak ambil zakat itu sebab urusannya dipersusah gitu. Padahal kalau ikut cara Nabi itu simple sebetulnya. Akhirnya duit lebih banyak tersimpan dalam simpanan saja berbanding yang tersalurkan karena ketakutan. Karena itu duit zakat tak boleh diurus oleh petugas yang bakhil. Duit zakat tak boleh diurus oleh petugas yang bakhil. Nah, dia mesti diurus oleh petugas yang dermawan. Kalau misalnya kutipan hari Jumat dapat misalnya 7.000, time itu juga kena harus habis. Sebab semakin cepat habis itu, yang di sekitar itu semakin merasakan hasil, tidak ada gap lagi.
Terus orang yang kaya berlomba-lomba bagi-bagi karena sudah tersalur. Sekarang orang kaya malah nak bagi, kenapa? Tuh banyak simpanan, tak tahu nak salurkan kemana, kan? Nah, itu saya pernah ziarah ke Jogja. Itu antara juga destinasi saya lah, namanya Masjid Jogokarian. Itu perempuan itu sampai punya tempat sendiri dekat masjid itu, walaupun tak sholat Jumat ya. So diajak suaminya, sebab dalam satu Jumat pagi itu saja, itu catering yang disiapkan itu dalam 3.000-an habis. Memang ada yang menajak untuk makan saja catering untuk hari Jumat itu. Dan duit yang masuk itu berapa banyak itu nanti akan maksudnya masuk terus habis. Jadi saldo itu zero. Karena itu yang mengurusnya adalah orang-orang yang dermawan. Tak boleh orang bakhil, tak boleh yang suka. Pengurusnya baru meninggal dan tukar lagi lah. Mudah-mudahan dapatlah pengurus yang sama. Oke. Jadi seperti itu sahabat-sahabat sekalian, perbincangan kita yang kita lakukan pada hari ini sebagai satu ringkasan. So di situ pada muka surat 131 itu, adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah, maksudnya nyatakan kepada mereka nikmat yang telah dianugerahkan kepadamu berupa petunjuk kami kepadamu. Sungguh kami mendapatimu sebagai seorang yang bingung, ya sesat, lalu kami berimu petunjuk. Artinya kalau kita pernah sesat dan nampak orang itu sesat macam kita dulu, maka berilah petunjuk. Jangan gini, dia sesat macam aku dulu, rasakan. Oh dia meminta-minta macam saya dulu, sekarang aku udah kaya, biar kau tahu rasa. Jadi tak boleh macam itu. Jadi saya katakan rasa itu adalah ukuran kita bersosial. Makanya Allah menciptakan banyak rasa dalam hidup kita. Ya, rasa. Ingat tulis, rasa. Itu ukuran kita dalam bersosial. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga memberi manfaat dan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Minta maaf zahir dan batin. Selamat menyambut bulan Ramadan. Semoga Allah kurniakan kita kekuatan untuk menjalani ibadah-ibadah. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dan saya ucapkan terima kasih ya di antara sahabat-sahabat semuanya yang telah menyumbang makanan iftar untuk Masjid Ibnu Abbas, dan insyaallah dalam lusa saya akan kirimlah hasil itu. Terima kasih semuanya ya. Dengan hati lapang. Amin insyaallah.